Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wan nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Al-Mukarramah, para asatidzat yang saya hormati dan saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Akhi fillah, Bapak Dr. Kiai Haji Wahidin Halim, udah pantas dikata kiai karena udah bikin pesantren. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan baru 11 hari berlalu dari hidup kita. Rasanya kenangan indah Ramadan bukan saja pandai kita mengenang, sekarang pandailah kita mengaplikasikan Ramadan. Bu, tadi udah banyak cerita politik, sekarang kita ngaji. Urusan pilihan presiden mah udah gak usah kita pikirin, Anies udah begitu aja udah. Orang mau ngomong apa kek, mau cerita apa kek, apalagi ibu-ibu pengajian semua emang kagak sakit hati. Mega udah kagedeg banget mau orang ngaji. Ya Pak ya. Pokoknya 2024 mah orang Pinang mah majelis taklim perempuan haram milih PDIP. Kan dia ngomong dewek, ngapain ibu pada ngaji? Orang aja mau mati kagak pengen diajiin. Udah gitu mah kita kubur aja, anggap aja kucing. Makanya kalau pilihan presiden besok udah kita udah pengalaman semua, Prabowo itu masa lalu. Ya Pak ya. Prabowo masa lalu, kemudian yang sekarang Pak Jokowi masa derita, orang utang mulu. Iya Pak ya. Nah kalau kemudian Pak Ganjar masa bodoh kita. Kalau Pak Anies masa depan kita. Lanjut. Ramadan memberikan pendidikan kepada kita, harapan Allah kepada kita. Yang pertama adalah kita baca dalam surat Al-Baqarah, la'allakum. Harapan Allah kepada kita tinggi, ekspektasinya luar biasa. Allah yang mengharapkan karena apa? Allah sudah sediakan sorga, Allah ciptakan sorga, wa'iddat lil muttaqin. Bukan buat orang alim, bukan buat pejabat, bukan buat orang kaya, bukan buat orang yang cantik, bukan orang yang cakep, bukan pula perawan, bukan pula janda. Ini kan lagu janda ntar nih. Janda yang mana? Yang Tuhan pilih. Ya kalau saya mah janda yang kaya. Yang muda, yang kaya, yang cakep ya Bu ya. Yang jelek mah ogah kita. Apalagi susah, nyusahin. Buat siapa Pak itu sorga? Allah sediakan sorga wa'iddat lil muttaqin, yakni adalah buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Proses takwa, orang mau jadi takwa pakai proses, diproses oleh Allah. Dari muslim dia mukmin, dari mukmin dia muttaqin. Kemudian setelah dia jadi muttaqin, bagaimana perilakunya agar bisa wujud nanti menghuni sorga? Ada 3 syarat. Ngadin Bu, ada 3. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang yang mau mendermakan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Ramadan mengajarkan kita perut lapar, bukan kita disuruh susah. Kalau kita disuruh susah, emang urat kita mau udah urat susah. Apaan? Iya, urat kita emang udah urat susah. Tapi mendingan jadi orang susah yang kagak nyusahin. Enggak semuanya orang yang susah itu nyusahin. Bahkan lebih banyak orang yang senang yang pada nyusahin. Ngomong dewek. Belajar apa? Belajar sadar dengan orang susah.
belajar, sadar sama orang susah. Biar punya membangun rasa interest komunikasi dalam kepedulian kita kepada orang susah. Allah suruh kita tidak makan, tidak minum. Berapa lama? Cukup 12 jam sebulan dah. Dari situ kita belajar. Nah, setelah Ramadan sekarang apa yang kita harus lakukan? Mampu nggak kita mengaplikasikan? Setelah Ramadan kita ingat orang-orang yang kagak makan. Makanya kalau tadi Ibu Ustazah bilang pembangunan yang nyata dan jelas, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua memberikan jaminan keamanan. Insya Allah Pak Wahidin udah nyata. Maka mau cari pilih gubernur yang mana yang remeng-remeng? Ya Pak ya, kita orang Banten, betul. Biar bagaimanapun realita yang nyata nggak usah jauh-jauh. Kalau ke Citorek barangkali ibu nggak jarang ke sono. Ibu-ibu kan majelis taklim suka pergi ziarah. Ya Pak ya. Masuk nggak ke Banten? Banten udah berubah belum? Zaman kapan itu Banten sekarang punya payung kayak di Madinah? Cuma zaman Pak Wahidin. Betul-betul. Lah orang Banten sendiri Nyai Atut kagak pernah yang nyenggol-nyenggol Banten. Alhamdulillah. Ubinnya juga udah kagak panas. Kita makan sering ziarah. Dulu mah kalau kita ziarah ke Banten, Jember. Iya Pak ya. Wow, sekarang gegulingan di lapangannya kita adem banget. Betul-betul. Siapa yang memberi prakarsa pembangunannya? Lah orang Tangerang. Betul-betul. Makanya besok 2024 pemilihan gubernur jangan yang lain udah. Siap. Yang udah jelas-jelas saja. Siap mendukung. Jangan yang namanya kita ngeliat namanya banyak banget. Saya lihat pada keleleran. Apaan keleleran? Berseliweran itu spanduk. Gede-gede banget. Ada yang janda cakep. Janda kagak jelas. Ada yang si A, si Anu, si B, si C. Sekarang kita orang Tangerang, orang Banten, jangan pernah yang namanya kena korban janji mulu. Kan sakit kita dijanjin tapi nggak pernah bukti. Betul-betul. Lah kalau ibu cuma dijanjin doang, buktinya kagak, sakit kagak? Sakit enggak? Lah sekarang kita yang udah nyata-nyata aja. Pak Wahidin udah nyata. Saya ke Citorek. Tahu Citorek? Negeri di atas awan. Masuk belakang dari Latansa. Dulu saya jalan mau dakwah ke sono, Masya Allah 4 jam tuh jalanan. Sekarang 40 menit nyampe ke daerah Cibantennya. Alhamdulillah. Sampai sopir saya nanya, Rasulullah kan enak banget Kiai. Lah ini orang Pinang kerjaannya. Bukan orang lain lagi, orang kita sendiri. Makanya kalau besok 2024 sudah jangan pikirin pilih gubernur yang lain, pilih aja udah Pak Wahidin. Saya mah bukan kampanye, ngasih tahu. Kampanye belum boleh, tapi kalau ngasih tahu mah boleh. Betul-betul. Kampanye boleh kagak? Kalau ngasih tahu boleh enggak? Wajib. Sama lain. Lah kalau kampanye mau udah ada pasangannya, lah kan belum ada pasangannya. Wakilnya siapa? Ya Pak ya. Besok 2024 kan selesai gubernur. Ya Pak ya. Kan Pak Wahidin baru 1 periode. Ibarat makan mah belum tuntas. Belum kenyang. Bu. Lah ibu kalau dicemek-cemek doang kenyang kagak? Wah kagak enak. Apalagi masuknya baru setengah. Masuk makanannya. Ora resep. Tuh. Kan kalau resep enak. Betul-betul. Jangan kita doang pada capek. Ya Pak ya. Biar capek ada hasilnya. Alhamdulillah. Kemarin beliau 2 periode jadi wali kota Tangerang. Padahal dulu dia ini dalam 80-an, tahun 87 musuh besar. Saya di P3 lah, dia di pemerintahan, berantem mulu. Begitu pas mau udah jalannya sama, ya tetap kita dukung. Dia jadi wali kota, saya dukung. Karena realita ada waktu dia beliau jadi wali kota. Kota Tangerang mana yang jalannya kagak di paving blok. Sampai dapur kita di paving blok. Rumah jelek di dan sekarang mah. Lah sekarang mah kita tinggal tonton aja dewek. Kalau kita ngomongnya salah, betul-betul.
Ya Pak, iya. Begitu naik jadi gubernur, lihat apa yang ada. Karena beliau belajar jadi orang susah, merasakan bagaimana kesusahan masyarakat, kesulitan masyarakat. Ayam kagak perlu ada departemen yang namanya pertanian, nggak perlu ada departemen pertanian, dan juga nggak ada perlu departemen keuangan, tapi ayam bisa cari makan. Tapi kita rakyat butuh apa? Butuh bukan departemennya, jalan buat kehidupan masyarakat. Karena itu setelah Ramadan, ibu dan bapak, untuk menyadarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya apa? Sadar dengan orang yang susah. Jangan sampai nanti pada susah. Anak kita banyak yang pada susah. Masya Allah. Ini mata bagus banget, matahari. Saya juga akan diburu-buru kalau nggak Pak WH yang telepon langsung. Karena saya masih ada beberapa episode yang belum saya beresin. Ya maklum dah. Bukan artis. Lagi banyak job. Lah kemarin kan sebulanan. Orang-orang pada sahur, kita di TV. Orang-orang lagi gegayam, saya lagi ngomel. Ya alhamdulillah, buat lebaran-lebaran aja mah kagak kurang. Tibang dodol uli gegeplak mah itu kan fardu ain. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Pakai kita cari yang namanya mata pencarian. Kita mah lebaran kagak butuh macam-macam sih. Kagak. Bener. Ada ya syukur, alhamdulillah. Nggak ada bagaimana kayak caranya. Makanya sih bagaimanapun ya kemari juga enggak saya tanyain amplop enggak. Le isi juga kagak, enggak. Udah paham banget saya mau udah. Lagi Pak Wahidin, ya ilah begitu. Gubernur yang ngundang enggak bakal sama panitia kampung. Lah kalau panitia kampung kan boleh patungan. Ya Pak ya. Ya gubernur mah kan kagak pakai patungan. Ya segaris doang juga menjadi kecil. Ya Pak ya. Lanjut. Ingat sama orang hidup jangan nyusahin. Udah itu prinsip Ramadan. Tanda orang yang bertakwa, hidup jangan nyusahin orang. Biar kita jadi orang susah, pantang kita ngeluh susah. Ibu nggak gablek duit, jangan tercerita sama tetangga. Ini mah kadang-kadang perempuan sekarang emang perempuan zaman bikin update status. Yang susah dia tulis semua, dibikin update status. Masuk lagi yang namanya di Instagram, di storynya lihat susah mulu. Jangan kita teriak susah. Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah kita syukuri. Walaupun kita jadi orang susah, Allah nggak pernah bikin kita susah. Yang bikin kita merasa susah adalah hati perasaan kita sendiri. Coba kalau ibu rajin ngaji, duduk di majlis taklim, ikut pengajian, semuanya sama, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Jiwa kita senang, hati kita tenang, hidup kita tentram. Lantaran apa? Hati kita dekat sama alhamdulillah. Seragam udah lunas. Berapa bayar lagi? 3 kali lagi. Mau kena? Mau kena udah lunas belum? Ono mau kena balik? Belum lunas juga. Awas Bu, kalau mau kena mah kudu lunas. Mau kena makan kita pakai sholat kita terkatung-katung. Kalau pakaian kita masih pada utang. Seragam ngaji juga kudu dilunasin. Ngaji juga kan kita ibadah, pahala kita terkatung-katung. Kalau kita belum lunas, jangan pada ngambil doang getol bayar kagak. Apaan? Di sono. Orang sini mah alhamdulillah. Lanjut. Wal kadhibinal ghaidha. Yang kedua, tahan emosi. Bu. Tahan emosi. Lawan hawa nafsu. Coba kita lagi puasa diajarin segedongkolnya kita, sekeselnya kita, semarahnya kita. Begitu kita lagi Ramadan, apapun yang terjadi kita tahan, nungguin bedug. Nungguin apaan?
Nungguin beduk. Orang bisa marah, bisa yang namanya emosi. Emang kadang-kadang kalau perut kita lapar, marah kita cepet, galak. Macan kalau lapar yang namanya kan macan kalau lapar galak banget. Jangankan macan, kucing aja nyakar. Apalagi orang. Ujian kita sekarang tahan emosi. Apapun yang terjadi, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, lihat sekarang di medsos. Ya Allah, ya Robi, sampai kadang-kadang kesian sama Anis, dibully abis-abisan. Bener apa bener? Iya apa iya? Tapi hebatnya Pak Anis gak pernah dendam, gak pernah marah. Nih contoh pemim. Ibu kalau punya laki marah-marah mulu, gedeg gak kita? Gedeg banget. Gedeg agak? Nyamber banget MC. Ketahuan banget lakinya lemes. Biarpun laki kita susah, tapi kalau tua lakinya sabar, ikhlas, menerima apa adanya, alhamdulillah. Baiti jannati, sorga rumahku adalah sorgaku. Sekarang negara kita udah kayak neraka. Lihat medsos, satu marah sono, satu ngantem sini, bikin fitnah sono, bikin fitnah sini. Jangan terpancing ikut emosi. Kita punya prinsip tadi, sekali kita memilih nggak boleh kita berubah. Sekali kita sayang dan kita cinta, jangan kita robah. Sekali Anis tetap Anis, sekali yang namanya Nasdem kemana juga Nasdem. itu aja. Saya maaf nyampein doang, kagak kampanye, cuman ngasih Tahu. iya apa iya? Iya. Cuman ngasih tahu doang. Mau kita yang kagak jelas kagak tahu. Ogah. Belum ada prestasinya. Ogah. Saya mah terus terang aja, terang-terangan saya bilang kita cari yang udah jelas. Makanya yang kedua, tahan emosi. Jangan kita terbawa dengan emosi. Apalagi ibu sekarang kondisi kehidupan ekonomi, habis lebaran sayuran pada mahal. Iya. Betul. Semua makanan pada mahal. Telur naik, cabai naik, bawang naik, uang belanja belum naik. Malah kagak ada. Habis-habisan kemarin mau lebaran, kan temperamen kita. Temperamen kagak? Naik tensi naik. Kalau kita bawa dengan emosi stroke, kalau udah stroke habis wassalam. Makanya orang sekarang banyak yang pada stroke, banyak pada stres karena nggak mampu lawan emosi. Ramadan mengajarkan kita tahan emosi. Yang penting tinggal tunggu nanti masanya. Bentar lagi 2023. Pokoknya kita mah jangan kemana-mana. Orang Pinang, orang Banten, di Nasdem ada perwakilan kita. Pohon kacang kagak jauh sama lanjarannya. Fadlin anaknya Pak Wahidin. Insya Allah kalau yang namanya kita pilih dari keturunan yang jelas, sertifikatnya jelas, aktenya jelas, keturunannya jelas, insya Allah jadi wakil rakyat juga jelas. Amin. Ingatin tuh pesan saya. Yang kedua, tahan emosi. Orang ngomong apa kek di media sosial apapun, jangan kita bales. Jangan kita, cukup kita tahan di hati, baca istighfar, doa kepada Allah. Apa kita minta? Allahumma a'inna bittaqwa. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketakwaanmu. Faqawwini fi du'fi. Berikanlah kami kekuatan dalam kelemahan kami. Kita minta kepada Allah. Kalau itu kita minta kepada Allah, Allah melahirkan kekuatan kepada kita. Insya Allah. Sebab apa? Afdolul jihad antujahidan nafsak. Setinggi-tingginya orang yang berjuang, sebesar-besarnya nilai jihad di hadapan Allah, lawan hawa, jangan pada Yang ketiga, singkat.
Janji jam 12 nyampe di studio. Hehe, jalannya macet. Orang macet? Alhamdulillah kalau nggak macet mah. Yang ketiga, wal afina anin. Mau kita kasih mak, jadi pemak, jangan jadi pendan. Kita hidup memang dimanapun, jangankan di bernegara, bermasyarakat, berumah tangga aja juga pasti ada seleknya. Pasti ada benturannya. Pasti ada bertengkarnya. Sebab salah satu yang Nabi paling suka, sorga yang rindu kepada siapa? Al-afina anin nas. Sorga ini rindu kepada orang-orang yang suka memaafkan. Biarpun ibu disakiti, jangankan dengan orang lain disakiti sama suami, jangan pernah kita ngeganjel ada benci. Walaupun pernah dikhianati dalam bercinta. Sweet shade. Yes, salam. Bo, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau dustai aku dalam cintamu. Ya Allah, luar biasa. Orang mana sih kalau yang namanya cinta sudah dikhianati, yang gak berasa tercoreng sakit hatinya? Junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, Kanjeng Nabi kita Muhammad. Ibu kenal yang namanya Sayyidatuna Hindun. Dia yang makan langsung depan mata Nabi. Apa yang dia makan? Jantungnya daripada paman Rasul Sayyidina Hamzah. Kalau mau Nabi dendam, Nabi marah. Nabi bisa dendam dan Nabi bisa marah. Tapi ketika Sayyidina Hindun masuk Islam, Nabi lapang dada, terbuka dengan selapang-lapangnya. Inilah contoh buat kita. Apa ibu nanti disakiti, pernah yang namanya dikhianati, pernah dizalimi, jangan dendam kepada siapapun, serahkan kepada Allah. Bu, biar sabar, biar ini musim janda. Nah itu lagunya. Jangan dulu. Tuh. Jangan diganggu katanya. Tuh. Ini kan lagi musim janda. Andaikan itu terjadi, ini yang paling berat. Andaikan, mudah-mudahan enggak, amin. Insya. Apa ilok ibu bilang tua-tua laki kita masih begitu juga. Orang laki beda bu sama orang wadon. Bener saya mah. Beda. Kalau orang wadon mah 40 ke atas juga udah bautnya pada kendor. Tuh. Bener. Wow. Jangan salah, skincare-nya beda. Ya skincare bagus, cakep, bedaknya, polesannya bener lah, kan onderdilnya. Lah kalau onderdil makan gak bisa dibohongin. Betul-betul. Biarin dah, andaikan itu terjadi. Kesel iya. Marah pasti. Rasa dongkol gak pernah hilang. Tapi jangan dendam. Jangan dendam. Al-afina anin nas. Mari kita maafkan aja. Biarkan dia berlaku seperti itu. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Biarkan dia berbuat zolim dengan kita. Orang yang zolim kepada manusia, sebanyak apapun ibadahnya, maka nanti akan habis. Dia akan jadi orang yang pailit. Naudzubillah min. Mau kagak kita jadi orang pailit? Mau gak kita jadi orang susah? Orang yang susah, pernah baginda Rasul menanyakan kepada sahabat, atadrunal muflis, kamu tahu siapa nanti orang yang paling miskin, orang yang paling kere, orang yang paling susah, orang yang paling pailit? Jawab sahabat, maladirhamal lahu wala ardun lah, kata sahabat. Orang yang gak punya harta, orang yang gak punya banda, orang yang gak punya perhiasan, orang yang gak punya deposito, orang yang gak punya celengan, lah, kata Rasul, bukan itu. Man jaa yaumal qiyamah, nanti ada orang yang datang pada hari kiamat. Dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, dia bawa hajinya, dia bawa umrahnya, dia bawa sodakonya. Akan tetapi dia pernah nyakitin orang,
dia pernah makan orang, dia pernah mukul orang, dia pernah yang namanya nyakitin orang, maka orang yang semacam ini kata baginda Rasul, nanti pahalanya akan habis digerogoti oleh orang yang dia zolimi. Mau dizolimi atau mau menzolimi? Mudah-mudahan juga dua-duanya enggak. Mendingan kita dizolimi ketimbang kita menzolimi. Kalau kita dizolimi, kita punya celengan. Asalkan kita maaf, bebasin. Kan yang berat di sini nih. Sakitnya sampai ke sini nih. Iya Pak ya. Nih kalau udah bicara urusan ini nih, sepaneng naik. Iya Pak ya. Sepaneng naik, temperamen meningkat. Udah, perempuan maka gak bisa macam-macam, nangis bunuh nangis. Tuh mata bengkak, udah kayak ikan lohan. Lah ngapain ibu pusingin, ngapain ibu tangisin? Dunia nggak sedaun kelor, ada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal minta kepada apa yang kita minta, jangan minta macam-macam. Ya Allah, kuatkan hati kami, berikan petunjuk kepada orang yang menzalimi kami. Mudah-mudahan kau bimbing ia, andaikan ia mendua, ya Allah berikanlah kekuatan agar dia menjadi laki-laki Arjuna yang adil dan setia. Ada nggak kira-kira ibu-ibu kayak begini? Bergeledek kagak nemu. Ya jangankan namanya muridnya, ustazanya juga kagak. Ya Pak ya. Ya wajar, mano. Makanya kan kita saling watawasau bil, watawasau. Jangan kira tuh suami yang mendolimi ibu nggak dapat masalah. Mas. Satu, masalah tanggung jawab. Yang kedua adalah masalah mendolimi cinta. Berkhianat dalam asmara, mendustai dalam kehidupan rumah tangga. Berat. Naudzubillah min. Itu bukan dianggap enteng lah, sholat dia habis, ntar ibu tuntut. Puasanya habis, ntar ibu ambil. Sodakonya habis, ntar ibu ambil. Masih kurang pula dosa kita serahin. Tuh dosa gua lu tanggung. Mau begitu? Makanya kita mumpung masih dalam kondisi hari raya minal aidin wal, yuk saling kita membebaskan di antara kita. Jangan ada dendam sesama. Insya. Ingat ada 3. Belajar jadi orang sus. Hidup jangan merasa sus, apalagi nyusah. Dan jangan teriak sus, jangan sering teriak sus. Wa man daqalba fa anta wa maliki dunya sawa. Orang kalau yang hatinya lapang, kata Imam Syafi'i. Bu, out. Nih sini nih. Bagiin dulu nih. Tuh. Cepat bagiin. Udah taruh aja di situ. Ntar ibu-ibu yang jalan. Ambil lagi, masih banyak kagak? Ya udah ambil cepetan yang banyak. Bu, panas. Insya Allah tahun depan pengajian pakai AC. Insya. Tapi sadar, keringat kita sekarang ngaji akan jadi saksi nanti di sor. Insya. Udah dibagiin airnya. Udah terus lanjut. Yang ini tinggal kesimpulan. Bu. Hidup jangan teriak. Apalagi hidup nyusah. Biar kita susah, jangan teriak susah. Dan jangan juga yang namanya nyusahin. Ya, rame dah urusan. Ya, ntar bagian lagi, ntar dikit lagi, tenang bu. Yang kedua, tahan emos, lawan hawa nafsu, insya.
As-sabiru kasabiri murun fi mudaqatihi lakin awaqibu ahla minal asali. Orang yang sabar, Bu, emang pahitnya kayak empedu. Tapi nanti kita akan merasakan manis, lebih manis daripada madu. Insya kita tahan emosi sekarang emang Masya Allah berat banget. Tapi besok kita akan dapat apa? Insya Allah lebih manis daripada madu. Yang penting jangan dimadu. Bu, mau dikasih empedu apa mau dimadu? Mau dikasih empedu apa mau dikasih madu? Oh gak dua-duanya. Atau ambar. Hidup emang begitu, ada empedu, ada madu. Biarkan kita sekarang dapat empedu tapi nanti akan jadi madu. Ketimbang sekarang kita makan madu, besok kita jadi empedu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biar kita jadi orang susah dulu, besok di sorga kita jadi orang senang. Yang ketiga, al-afina anin nas. Jadilah kita jadi orang yang pemaaf. 3 faktor kita bisa wujudkan. Maka ternyata oleh Allah dalam Al-Quran, minal muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan inilah orang-orang yang akan jadi ahli sorga. Next time see you again. Lain waktu kita ketemu lagi. Insya cuman 3 pesan saya sebagai pula pemberitahuan dan informasi. 2024 presiden kita adalah Anies Baswedan. Prabowo masa lalu, Jokowi masa susah. Anies Baswedan masa depan. Ganjar masa bodoh. Nah, apa ilok kita pilih pemimpin yang tukang nonton video porno? Najis kita ngedengerinnya. Najis tralala pokoknya. Jangan. Insya Allah dan waktu kita ketemu lagi, jangan lupa 2024 pun kita punya kewajiban apa? Wahidin Halim jadi gubernur Banten. Pedulikan dengan yang lain. Kalau dia ngasih duit, Bu, ambil jangan. Amin. Mereka ngasih bantuan, terima jangan. Terima. Pilih jangan. Rezeki nggak boleh ditolak ya. Rezeki jangan ditolak. Iya. Besok Bu Airin datang ke Pinang umpamanya. Datang ke Majelis Taklim ngasih bantuan, kita terima jangan? Terima. Pilih jangan. Ya. Kagak. Ora dah. Kalau dikasih seragamnya ambil jangan? Ambil. Dikasih jalan-jalan ikut enggak? Ikut. Dikasih duit terima kagak? Terima. Pilih jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai afwan sekaligus doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca istighfar dulu. Takut kita tadi banyak dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang kencang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa bigna amalan makbulan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'ilin wa ya mujibad da'watal muttarin. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin
wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Iftah lana ya Allah futuhal arifin wasabbitna ala ta'atika wal yakin waja'alna ya Allah min ibadikal muhsinin. Allahumma ahsin niyatana wa ahsin qudwatana wa tahhir fikrana waja'alna min ibadikal muttaqin. Nas'alukal afwa wal afwa wal mu'afatad daimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alim sirri minna la tahtiki sitra wa afina wa'fu anna wa kullana haisukunna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Rabbana ya Allah dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah wa la tukhzina yaumal qiyamah wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka antar raufur rahim. Bareng-bareng kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar wa ya alimu ya sattar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ki ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Minal aidina wal faidin kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan tahun akan datang. Amin ya rabbal. Amin amin ya Allah. Panjang ya umur, alamin. sehat walafiat, hidup barokah, biar kita bisa pergi ke Mekah, sampai ziarah ke Madinah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, bangsa dan negara kita hidup dengan sejahtera. Amin, kita ya kembali kepada Allah semua dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.